Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Yudhistira Education. Kali ini saya akan membahas tentang materi himpunan. Biasanya dipelajari di kelas 7 SMP. Oke. Nah, apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kelompok, kumpulan, kelas maupun gerombolan dalam matematika. Nah, tetapi tidak semua kelompok atau kumpulan itu bisa dikatakan himpunan. Bagaimana suatu kelompok itu bisa dikatakan himpunan? Yuk kita cek bersama ya. Oke. Nah, untuk yang termasuk himpunan, kumpulan siswa laki-laki, kumpulan binatang yang berkaki dua, kumpulan negara di Asia Tenggara. Kemudian yang bukan himpunan itu kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa yang cantik di kelas, kumpulan makanan yang lezat. Nah, dari kedua kelompok ini, contoh-contoh kelompok ini, kalian bisa bedakan kan mana yang termasuk himpunan, mana yang bukan. Nah, kalau yang dimaksud himpunan itu adalah kumpulan tetapi yang sifatnya itu spesifik sifatnya. Nah, contohnya laki-laki jelas ya, atau perempuan, terus binatang berkaki dua jelas ya, terus negara-negara di Asia Tenggara juga itu semuanya jelas. Kemudian kalau yang bukan termasuk himpunan itu kumpulan orang kaya di Indonesia. Contohnya itu orang kaya itu takarannya kan setiap orang itu berbeda, bisa dikatakan kaya atau tidak itu setiap orang itu berbeda, maka itu tidak termasuk himpunan. Kemudian siswa yang cantik, nah penilaian seseorang tentang cantik ataupun ganteng itu berbeda-beda, maka itu kan kurang spesifik, maka bukan termasuk himpunan. Kemudian makanan yang lezat, nah setiap orang pun itu selera tentang makanan itu berbeda, jadi itu juga bukan termasuk himpunan. Jadi yang termasuk himpunan itu jika suatu kumpulan itu dinilai atau di mata orang dengan orang lain itu sama. Jadi kalau misalkan nilainya tidak sama dengan nilai yang satu dengan nilai yang lain, itu namanya bukan himpunan walaupun itu suatu kumpulan atau kelompok, begitu ya. Selanjutnya, oke, kemudian menuju ke penyajian himpunan. Nah, himpunan itu disajikan dengan 3 cara, yaitu menyebutkan anggotanya atau disebut enumerasi, kemudian menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, kemudian menggunakan notasi pembentuk himpunan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, mulai dari menyebutkan anggotanya atau disebut enumerasi. Nah, menyebutkan anggota dalam himpunan itu disajikan dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu sudah bisa kalian lihat ya, seperti itu ya. Nah, contohnya itu menyebutkan anggotanya, misalkan A itu anggotanya 3, 5, 7, yang B 2, 3, 5, 7, yang C A, I, U, E, O, yang D negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Oke, dari contoh di awal tadi yang untuk menyebutkan anggotanya, yang A itu adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kita lihat lagi ya. Oke, bilangan ganjil yang kurang dari lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, berarti betul ya, anggotanya itu ada 3, 5, 7. Kemudian untuk yang B, kita lihat lagi. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Kita sudah tahu bilangan prima ya, dan ini syaratnya kurang dari 10. Kita lihat lagi anggotanya.
Nah, ada 2, 3, 5, dan 7. Oke, kemudian untuk yang C. Nah, di sini anggotanya A, I, U, E, O. Coba kita lihat. Oh, ternyata C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Iya, tadi kita sudah menyebutkan A, I, U, E, O ya. Kemudian untuk yang D, himpunan bilangan bulat. Nah, karena himpunan bilangan bulat itu tidak terbatas, maka ini biasanya ada titik 3 ya. Nah, itu artinya itu dan seterusnya. Jadi, misalkan diteruskan nulisnya atau dilanjutkan lagi, itu sampai tak hingga ya. Yang termasuk bilangan bulat. Oke, sudah paham sampai sini ya. Kemudian untuk yang ketiga, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, dari yang tadi kita bahas contohnya yang A itu, nah di sini menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, tulisan seperti itu dibacanya A adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Nah, begitu cara bacanya ya. Kemudian untuk yang B, kita baca bersama ya. B adalah himpunan yang anggotanya semua Y, demikian sehingga Y kurang dari 10. Nah, kemudian Y adalah bilangan prima. Begitu cara bacanya. Untuk yang C, C adalah himpunan yang anggotanya semua Z, demikian sehingga Z adalah huruf vokal dari abjad Latin. Begitu. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Kali ini himpunan kosong dan himpunan semesta. Apa itu himpunan kosong dan himpunan semesta? Yuk kita lihat bersama. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinotasikan dengan seperti itu ya, kayak seperti angka 0 tapi ditusuk, atau dengan menuliskan kurung kurawal. Kemudian untuk himpunan semestanya adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak dari himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U. Oke, selanjutnya untuk memahami himpunan kosong dan himpunan semesta, kita lihat contohnya langsung. Nah, contoh himpunan kosongnya terlebih dahulu, himpunan cacah kurang dari 0. Nah, di sini kita tahu kalau himpunan bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Maka himpunan bilangan cacah itu yang kurang dari 0 berarti tidak ada kan? Maka itu disebut himpunan kosong, himpunan yang tidak ada anggotanya. Kemudian contoh yang kedua, bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sedangkan kita tahu kalau bilangan bulat itu anggotanya ada bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Tetapi kalau misalkan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1 itu tidak ada, karena habis 0 pasti 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka itu disebut himpunan kosong juga karena tidak memiliki anggota. Seperti itu ya. Kemudian himpunan semesta. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A sama dengan anggotanya itu 1, 3, 5, 7. Nah, himpunan semestanya itu bisa sama dengan himpunan yang dibicarakan. Nah, berarti bisa sama anggotanya seperti A itu tadi, yaitu 1, 3, 5, 7. Atau kemungkinan lain itu 1, 3, 5, 7 itu kan termasuk bilangan ganjil. Maka himpunan semestanya itu bisa
bilangan ganjil. Bilangan ganjil kan anggotanya itu ya yang ada di A itu, dan seterusnya. Atau bisa saja kemungkinan selanjutnya itu bila himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau kemungkinan lain himpunan semestanya itu bilangan cacah. Kemudian kemungkinan lain lagi 10 bilangan asli pertama. 10 bilangan asli pertama itu berapa saja? Nah, 10 bilangan asli pertama itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan kembali. Nah, kita masuk ke diagram Venn. Diagram Venn itu biasanya berbentuk ada 2 lingkaran atau lebih yang di dalamnya itu terdapat anggota dari suatu himpunan. Nah, kita lihat langsung ke contohnya saja ya. Diagram Venn dari himpunan S. Nah, ini himpunan semestanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, dan himpunan B-nya 4, 5, 6. Nah, cara menggambarnya itu seperti di bawahnya ya. Ada persegi panjang, itu biasanya untuk menggambarkan himpunan semestanya. Kemudian di dalamnya itu terdapat anggota himpunan lain yang ada anggotanya sama dengan himpunan semesta. Nah, di sini himpunan A-nya itu 1, 2, 3, maka di dalam himpunan A itu terdapat angka 1, 2, 3. Kemudian yang B 4, 5, 6. Nah, dari anggota-anggota himpunan semesta yang tidak terdapat pada himpunan A ataupun B, di sini terdapat di luar lingkaran, tetapi masih di dalam persegi panjang karena termasuk anggota himpunan S. Nah, yaitu 7, 8, dan 9-nya itu terdapat di luar himpunan A ataupun B-nya. Oke, contoh selanjutnya. Nah, di sini diagram Venn-nya itu tergabung ya, tapi tidak tumpuk atau tidak berhimpit. Nah, contohnya ini kalau misalkan diagram Venn-nya seperti ini, kita ambil contoh kasusnya seperti ini. Diagram Venn dari himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 4, 5, 6, 7 adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat himpunan A dan himpunan B-nya itu anggotanya ada yang sama, yaitu 4. Kita letakkan 4 itu di tengah-tengah yang tergabung antara A dan B-nya. Nah, kemudian yang tidak sama itu yang anggota A yang tidak sama dengan B itu tetap di lingkaran A tetapi tidak bergabung dengan B-nya. Kemudian yang B juga sama. Yang tidak sama dengan A itu tetap di dalam lingkaran tetapi tidak bergabung dengan himpunan A-nya ya. Kemudian untuk yang tidak ada dalam himpunan A dan himpunan B-nya itu terdapat di luar lingkaran tetapi masih dalam persegi panjang karena itu masih anggota himpunan semestanya. Oke. Selanjutnya contoh lain cara menggambar diagram Venn atau bentuk lainnya ya. Nah, itu anggota A itu terdapat di dalam anggota B. Nah, diagram Venn dari himpunan E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sedangkan himpunan A-nya itu 1, 2, 3, kemudian himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat anggota A-nya itu 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anggota A itu terdapat juga di dalam anggota B, maka lingkaran A itu terdapat di dalam lingkaran B. Nah, begitu ya. Sampai sini paham ya. Masih ada kemungkinan lain
cara menyajikan diagram Venn-nya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini diagram Venn dari himpunan S yang sama seperti sebelumnya. Terus himpunan A-nya 1 2 3 4, kemudian himpunan B-nya di sini sama 1 2 3 4 juga. Maka lingkarannya itu ada satu di situ, tapi itu berimpit ya antara himpunan A dan B-nya, tapi dijadikan satu karena memang anggota himpunan A dan B-nya itu sama. Kemudian untuk yang tidak bergabung dalam anggota himpunan A dan B itu tetap masih di luar lingkaran, tetapi masih di dalam persegi panjang, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9-nya. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan kalian paham semua. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Akan saya lanjutkan kembali di bagian kedua untuk sifat himpunan dan operasi himpunan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.